Kemarin sudah diingatkan. Loh, kenapa nggak sepatu saya kok diambil, Pak? Kan ini sudah hitam, Pak. Lah, itu ada merah-merahnya. Kan aturannya nggak boleh, harus bersih, hitam-hitam semua. Ayo, dilepas. Ya, tapi kan ini sedikit, Pak, merahnya. Ya, ada merahnya, harus hitam. Seperti sebelahnya itu, hitam. Ayo, Iya. dilepas. Ayo, satu dipakai selama pembelajaran pulang sekolah. Ya, Iya. ayo, jangan ulang lagi. Iya. Aisyah, kenapa kamu bawa HP lagi? Udah berapa kali bawa nih? 2 kali. Coba ceritakan kenapa kemarin bawa HP? Bukannya bunyi, Pak. Hah? Soalnya kalau diberikan takut masalahnya habis. Loh, kok kenapa lo takut? Kan udah berkali-kali. Sekarang kamu sudah pernah kok bawa BK? Enak. Kenapa kok nekat bawa HP? Orang tua kamu tahu nggak? Tahu kadang enggak. Kadang nggak. Jadi kamu membohongi orang tua kamu dan saya loh gitu. Kan sudah diingatkan. Loh, kamu di sini? Itu Pak, Ada apa? Loh, kamu udah kelas 9. Pelajaran apa ini? anu Pak, tadi pelajaran bahasa Inggris tapi nggak ada bukunya Pak. Kamu sudah diingatkan berkali-kali, kok masih udah kelas 9 lagi. Kok sering izin-izin aja, nanti ketertinggal nggak paham dengan bahasa Inggris kamu gimana nanti pelajaran? Ayo kembali kelas. Ya Pak. Hei bro, Woi, bro. ada apa ngeganggu bro? Ada masalah dah? Anjir, sepatunya keren ya. Model baru ini, cuma satu. Jangan rensek, Om. Itu tadi pas di gerbang sekolah, sepatuku diambil sama Pak Rendra. Bukannya minggu lalu sepatumu udah diambil sama Pak Rendra? Iya, heran itu. Mungkin Pak Rendra itu ngefans sama sepatuku. Ya memang sepatumu bagus bro. Rupanya dia suka, jadi dia pengen beli nggak bisa. Minggu lalu udah diambil, sekarang diambil lagi. Cuma ada garis merah dikit ya diambil. Heran, emang sekolah ini Perhitungan. ketat. Hei bro, Woi, ngomongin apa? Ini bro, ngomongin kan ini tadi berangkat sekolah ya. Ya sepatunya kena, padahal cuma ada garis merah aja. Kita tinggal sebelah itu. Lah iya. Nah ini lihat sekarang rambutku, kan kemarin keren. Terus aku kalau mau tutup-tutup lagi gimana ya? Ini sepatunya dirampas, padahal minggu lalu dia udah dirampas. Ternyata sekarang aku juga kan. Ya kalau ngomongin guru BK mah gak ada habisnya lah. Karena guru BK kan kayak gimana ya? Kayak polisi itu yang nilang orang-orang di sekolah ya. Assalamualaikum. Pak, ada yang mau saya sampaikan. Jadi saya belum lama di sekolah ini. Saya sudah seminggu di sini. Saya sudah banyak mengamati. Saya sudah kerasan Pak di sini meskipun masih 1 minggu. Ya? Alhamdulillah sudah kerasan. Jadi suasananya juga asri. Ada sedikit yang mau saya sampaikan, tapi sebelumnya maaf Pak ya. Saya mengamati selama ini saya dikelola di ruang BK hanya sekedar administrasi BK saja Pak. Ternyata saya tidak diberikan waktu jam masuk untuk di kelas. Saya lihat Pak Rendra juga demikian, tidak masuk kelas. Saya tanyakan ke Pak Rendra, memang tidak ada jam masuk kelas Pak ya untuk BK. Betul demikian Pak? Ya. Karena gini kan untuk BK itu aturannya kan perbandingan ya. Iya. Jumlah siswa yang dilakukan oleh satu guru BK Iya. 150 minimal untuk satu orang guru. Ya, karena di sini ada sekarang ada gubernur, alhamdulillah ada 3, maka ya mengampunya di kelas 7 satu guru, kelas 8 satu guru BK, kelas 11 juga satu guru BK. Itu selama seperti itu. Atau mungkin ada sesuatu yang usulan dari gubernur sehingga nanti bisa meningkatkan peran BK di sekolah ini. Sebenarnya bimbingan konseling itu membutuhkan waktu khusus untuk diberikan waktu masuk kelas minimal 1 jam. Mengingat ada Permendak baru di Peraturan Menteri Nomor 111 tahun 2014 disampaikan di sana bahwa selain menampung 150 siswa untuk setiap satu guru bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling juga dirasa sangat penting untuk masuk kelas. Dengan adanya masuk kelas, kita tahu perkembangan siswa secara langsung, tidak hanya laporan dari setiap guru-guru yang sedia atau wali kelas. Termasuk, maaf Pak Amin, untuk tahun yang lalu sebenarnya juga sama di Permen 108
disampaikan juga. Sebenarnya guru BK juga memiliki waktu yang sama, bisa masuk ke kelas. Saya mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya harap Pak Amin dan mungkin para staf yang ada bisa mempertimbangkan hal tersebut. Terima kasih usulannya Bu Nur, ini usulan yang baik sekali dan akan saya koordinasikan dengan staf sehingga nanti peran guru BK dalam membantu kesuksesan anak belajar SMP 5 ini semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, silakan rapikan dulu bangku kalian dan ambil setiap sampah di sekitar kalian. Berharap bimbingan konseling juga bisa memberikan suatu wawasan kepada kalian atau informasi segala hal tentang baik itu pribadi, sosial, belajar, dan karir kalian. Tepatnya hari ini kita akan membahas tentang karir kalian karena kalian masih sejak SMP menuju ke jenjang di SMA. Dari karir yang perlu kalian pikirkan yaitu tentang sekolah lanjutan. Berkaitan dengan hal itu, layanan hari ini Bu Nur ingin memberikan layanan peminatan. Apa kira-kira peminatan? Berminat pada sesuatu hal ya. Dari kata-kata minat. Minat artinya kemauan, menyukai. Untuk kelas 9, peminatan bisa diartikan atau disampaikan melalui kegiatan untuk merencanakan sekolah lanjutan yang akan kalian tuju. Ada beberapa alasan kenapa sih kita harus ke SMK, kenapa harus memilih SMK. Hal itu apabila tidak dipikirkan secara baik-baik, tidak direncanakan secara terus-menerus, akan menimbulkan suatu masalah. Tujuan dari sekolah SMA dan SMK juga ada. Kenapa saya harus memilih SMA, Bu Nur? Apa bedanya dengan SMK? Apa yang menentukan saya harus masuk SMK? Dan kenapa saya harus masuk SMA? Kita harus tahu SMA, untuk SMA mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira di antara yang ada di sini yang mau masuk SMK siapa? SMK, mana? Oke, lebih banyak yang berminat ya di SMK. SMA. SMA juga tidak kalah banyaknya. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Sebenarnya hari ini Bu Nur hanya mau bertanya saja. Bertanya, selama ini Bu Nur selalu sampaikan kan di kelas, ya, Bu Nur selalu menyampaikan di kelas bahwa jangan pernah melanggar atau jangan pernah meninggalkan pelajaran tanpa alasan. Hari ini ada yang terjadi? Ya mungkin tadi itu Bu, karena pada saat pelajarannya kemudian itu saya kan izin ke kamar mandi. Terus saat di kamar mandi itu saya memang ada ketemu sama teman gitu. Ketemu sama teman. Ya, kelas 8 adik kelas tuh. Terus? Ya jadi itu tadi ngobrol agak lama jadi ya mungkin karena itu tadi saya jadi habis waktu dari Budian pelajaran. Waktunya Budian 2 jam kan? Iya. Ngobrolnya berapa jam nak? Enggak lama ya. Baik. Sebenarnya tidak ada salahnya kita ke kamar mandi. Memang fasilitas di sekolah sudah disediakan kamar mandi guna kepentingan kita masing-masing. Tapi kalau sampai meninggalkan pelajaran sampai dengan 1 jam ngobrol, kira-kira betul nggak? Oke, apalagi kalau kita tahu Ainul Yakin ingat pelanggarannya Ainul Yakin itu mulai tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan. Kapan bulan 1 bulan yang lalu kan sudah dapat dengan Pak Renda, Iya. ya kan? Sepatunya diambil. Sudah diambil sama ibu. Sudah diganti. Sudah diganti, bagus. Artinya ada keinginan Ainul Yakin untuk bisa mengikuti atau mematuhi setiap peraturan yang ada di sekolah kan ya. Benar yakin sekarang sudah kelas 9, sudah fokus dengan pelajaran, sudah menuju ke sekolah lanjutan. Benar harap tidak terulang seperti itu. Hal yang pertama kali harus dilakukan apa kira-kira? Minta maaf ya, minta maaf sama Budian, sampaikan bahwa Bu, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi kembali. Saya harap Budian memaafkan saya. Dan yang lebih penting lagi adalah menyalin segala apa yang disampaikan Budian tadi. Coba tanya sama teman satu kelas, apa saja yang diberikan Budian selama 1 jam pada saat kamu tidak ada di kelas. Gitu ya, catatannya ya. Benar harap ini yang terakhir kali, karena benar tahu
perkembangan Ainul Yakin sudah sangat lebih baik. Bu Nur yakin bahwa Ainul Yakin bisa jadi siswa yang lebih baik lagi. Karena apa? Menuju sekolah lanjutan itu fokus utama kita. Sukses masuk ke sekolah lanjutan. Waalaikumsalam. Lagi istirahat? Iya Bu, ini Bu lagi istirahat. Oke. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bu. Kabarnya sudah bagus, terapi ya? Ya, Teksnya sudah kelasan di kelas? Ya lumayan. Pelajaran matematika kamu gimana? Lebih baik sih. Oke, nah ini artinya Bunda ingin segala apa yang terjadi kemarin bisa dirubah sedikit demi sedikit lah. Kemudian Bunda yakin apa yang kalian lakukan sudah yang optimal. Jadi tolong, sekolah itu sebenarnya nyaman kok, nah enak kan sekolah itu. Di rumah, kemudian kita belajar ketemu teman-teman, ikuti aturan yang ada, insya Allah kalian menghadapi segala macam masalah bisa terselesaikan. Oke, bisa benar tinggal ya. Bu. Selamat istirahat. Ya terima kasih Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Salam. Gimana Bu?